Malam semakin larut. Harry tak kunjung pulang. Sementara di rumahnya Tini begitu gelisah, mengharapkan suaminya datang memberi kabar baik tentang ibunya. Beberapa jam kemudian, Tini merasakan sakit yang sangat amat di perutnya. Dia meringis kesakitan. Dia terus memanggil suaminya. Mas, mas, mas. Tetapi suaminya tak kunjung datang. Seorang nenek yang tinggal tak jauh dari rumah Tini mendengar suaranya yang terus memanggil suaminya. Lalu datanglah nenek itu dan membuka pintunya yang kebetulan sengaja tidak dikunci karena suaminya belum pulang. Alangkah terkejutnya nenek itu melihat Tini bersimpuh di lantai penuh dengan air ketuban. Lalu nenek itu keluar memanggil tetangga yang lain meminta pertolongan. Beberapa tetangga Tini membawanya ke rumah sakit terdekat. Saat sampai di rumah sakit, Tini langsung dilarikan ke ruang bersalin. Para tetangga Tini menunggu di ruang tunggu. Lalu salah satu dari mereka melihat Harry yang tak jauh dari mereka. Orang itu mendekati Harry dan berkata, "Mas Harry, kenapa di sini?" Harry berkata, "Ibu saya kena serangan jantung, Pak." Orang itu kembali berkata, "Tapi Mas, istri Mas Harry juga ada di sini." Harry terkejut dan bingung. "Maksud Bapak?" Orang itu berkata, "Istri Mas Harry ada di ruang bersalin. Tadi kami semua mengantarnya ke sini. Karena ketubannya sudah pecah. Istri Mas Harry sudah tidak bisa berjalan karena kesakitan. Untung Nek Ija melihatnya." Mendengar hal itu, Harry semakin terkejut. Ketika dia hendak pergi ke ruang bersalin menemui Tini, tiba-tiba ayahnya memanggilnya dari kejauhan. "Harry!" Harry menghentikan langkahnya lalu ayahnya menghampirinya. Ayahnya berkata, "Mau kemana, Nak?" Dengan ragu Harry berkata, "Tini ada di ruang bersalin, Ayah." Mendengar hal itu, ayah Harry tampak biasa saja. Dia berkata, "Lalu kamu mau ke ruang bersalin untuk menemuinya?" Harry berkata, "Iya, Ayah." Ayah Harry kembali berkata, "Lalu bagaimana dengan ibumu?" Harry meyakinkan ayahnya, "Saya akan segera kembali menemui ibu setelah Tini melahirkan, Ayah." Kemudian ayah Harry berkata, "Perempuan itu hampir saja membunuh ibumu, dan kamu masih ingin menemuinya?" Harry sangat terkejut mendengar perkataan ayahnya. "Tini tidak bersalah, Ayah. Sayalah yang bersalah. Sekarang dia akan melahirkan anak saya, Ayah. Saya harus berada di sampingnya. Dia membutuhkan saya, Ayah." Ayah Harry berkata, "Pergilah, tetapi jangan pernah kembali lagi. Ayah dan ibumu menganggapmu sudah tidak ada. Sejak kamu mengenal perempuan itu, kamu bukan seperti Harry anak kami yang dulu." Mendengar perkataan ayahnya, Harry seperti tersambar oleh petir. Apa yang harus dia lakukan? Istrinya sedang membutuhkannya saat ini. Harry bersujud di kaki ayahnya sambil menangis.
Saya mohon jangan katakan itu, Ayah. Saya tetaplah Harry, anak ayah dan ibu. Saat ini Tini sangat membutuhkan saya, Ayah. Dia akan melahirkan anak saya, cucu ayah dan ibu. Ayah Harry mengerutkan keningnya dan berkata, "Cucu?" Lalu Harry kembali berkata, "Iya, Ayah. Biar bagaimanapun itu adalah anak Harry, darah daging Harry, yang berarti cucu ayah dan ibu." Ayah Harry berkata, "Sampai kapanpun, ayah dan ibumu tidak akan bisa menerima hubunganmu dengan perempuan itu. Sampai kapanpun, ayah dan ibu tidak akan bisa menerima Tini sebagai menantu kami dan anakmu sebagai cucu kami." Mendengar ayahnya berkata seperti itu, Harry hanya bisa tertunduk. Sampai kapankah orang tuanya menutup hati mereka? Lalu ayah Harry berkata, "Pergilah, anggap saja ayah dan ibumu sudah tidak ada. Itu akan lebih baik bagimu, kan? Bagimu perempuan itu lebih berharga daripada kami." Harry terdiam, dan beberapa detik kemudian Harry berkata, "Baiklah, Ayah. Saya hanya minta sekali ini saja. Izinkan saya menemui Tini. Setelah itu saya berjanji, saya akan mendengarkan apapun yang ayah dan ibu katakan." Setelah persetujuan ayahnya, Harry pun menemui Tini. "Tini, istriku." Tini tersenyum sambil menahan sakit yang luar biasa. "Mas, anak kita akan lahir. Bukankah selama ini Mas tidak sabar ingin melihatnya? Akhirnya sebentar lagi Mas akan melihat dan menggendongnya." Harry memeluk istrinya sambil menangis. Tini bertanya, "Kenapa Mas menangis?" Harry membelai rambut istrinya yang penuh dengan keringat. "Tidak apa-apa, sayang. Ini air mata kebahagiaan." Lalu Tini menanyakan kabar ibu Harry. "Bagaimana kabar ibu, Mas?" Harry berkata, "Ibu baik-baik saja. Kata dokter, besok ibu sudah boleh pulang." Tini tersenyum. "Syukurlah, Mas." Tidak lama kemudian, lahirlah seorang bayi kecil yang sangat mungil. Tini tersenyum melihat bayinya yang begitu cantik. Terlebih ketika melihat Harry menggendong bayi itu dan terus menciumnya sambil terus menangis. Tini berkata sambil tersenyum, "Mas Harry mencium anak kita seakan-akan tidak akan menciumnya lagi." Harry tak berkata apapun. Dia hanya memeluk Tini dan anaknya itu sambil berkata, "Maafkan Mas Harry. Maafkan Mas Harry." Tini terlihat bingung dengan suaminya. "Ada apa, Mas? Kenapa kamu terus meminta maaf? Ini adalah takdir seorang wanita, hamil dan melahirkan. Tini bahagia bisa mengandung dan melahirkan anak kita, Mas." Mendengar ucapan Tini, Harry mencium kening istrinya itu. Lalu dia teringat perkataan ayahnya. Harry berkata, "Sayang, aku keluar dulu ya, mau ke kamar kecil. Kamu baik-baik ya. Jaga anak kita Najwa." Tini tersenyum dan berkata, "Najwa?" Harry berkata, "Iya,
Najwa anak kita. Tini terlihat sangat bahagia. Tentu mas, jangan lama-lama mas. Harry membalikkan badannya. Dia menangis dan melangkah pergi menjauh. Sesekali dia menoleh ke belakang melihat Tini yang sedang mengajak anaknya berbicara. Perasaannya hancur. Air matanya semakin deras tak bisa dibendung. Lalu dia kembali ke kamar ibunya. Di sana ayah dan ibunya sudah menunggunya. Harry, kenapa kamu lama sekali? Harry hanya tertunduk dan berkata, anak Harry sudah lahir ayah, ibu. Dia sangat cantik. Ayah dan ibu Harry saling berpandangan tak berkata apapun. Seorang bidan mendekati Tini dan berkata, Ibu, kita akan ke ruang perawatan. Tini berkata, baik Bu Bidan, tapi sebentar ya, saya masih menunggu suami saya. Tadi dia keluar ke kamar kecil, mungkin sebentar lagi ke sini. Bidan itu berkata, baiklah. Sudah hampir sejam, Tini gelisah menunggu suaminya. Namun suaminya tak kunjung datang. Bidan itu kembali berkata, Ibu, sepertinya suami ibu tidak kembali. Ayo kita ke ruang perawatan. Kasihan bayinya kalau di sini terus. Tini tak berkata apapun. Dia hanya terus melihat ke pintu sambil menggendong bayinya. Dengan wajah cemas berharap suaminya segera kembali. Lalu bidan itu kembali berkata, Ibu, nanti kalau suami ibu datang, kami akan memberitahu bahwa ibu sudah di ruang perawatan. Jadi ibu tidak perlu khawatir. Suami ibu akan menyusul. Akhirnya Tini dibantu dua bidan ke ruang perawatan. Satu bidan menggendong bayinya, satu lagi mendorongnya di kursi roda. Sudah berjam-jam Tini di ruangan itu sambil terus memandang ke pintu, namun Mas Harry suaminya tak kunjung datang. Setiap kali ada perawat yang mengunjunginya, dia selalu bertanya, Suster, suami saya belum datang ya? Suster itu berkata, belum Bu. Keesokan harinya, seorang dokter kandungan dan beberapa suster menghampirinya. Tini sedang menggendong bayinya sambil menangis. Dokter dan suster itu berkata, ada apa Bu? Kenapa menangis? Tini berkata, saya khawatir terjadi sesuatu pada suami saya. Dia hanya ke kamar kecil. Tapi kenapa sampai sekarang dia tidak kembali juga? Lalu Tini berkata, dokter, suster, bolehkah saya keluar mencari suami saya? Mereka berkata, tapi kan ibu masih belum pulih. Masa ibu mau keliling ke rumah sakit dalam keadaan seperti ini? Nanti kalau ada apa-apa kami yang harus bertanggung jawab. Beberapa jam kemudian, seorang suster datang padanya. Ibu sudah boleh pulang ya. Tapi sebelum itu, ibu selesaikan dulu semua biaya administrasinya. Lalu Tini menggendong bayinya itu menuju ruang administrasi. Petugas itu menjelaskan biaya yang harus dia bayar. Tini tidak memiliki uang. Dia bingung. Dia menangis dan berkata, tapi Bu, saya tidak punya uang.
Saat saya kesini, saya diantar oleh tetangga saya. Karena ibu suami saya juga sakit. Kemarin suami saya datang menemui saya, katanya dia hanya keluar ke kamar kecil. Tapi sampai sekarang belum balik. Mungkin suami saya sedang sibuk. Bolehkah saya membayar kalau suami saya datang?